kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dewi Francisca Sinabutar. Saya Nadia Rifani Klini Berusunulingga. Saya Stefi Monica Berusumbiring. Saya Arita Brita Sebayang. Saya Kiki Aprina Berusumbiring. Saya Jeneta Putri Berusumbiring. Saya Reza Rianto Semiring. Nah, kenapa kami ambil desa ini sebagai objek pengamatan kami? Karena menurut kami bahwasanya desa Sukanalutaran ini sudah banyak mengalami pencemaran lingkungan dari letusan Gunung Sinabung dan erupsinya. Sejak tahun 2010 sampai 2020 ini, desa Sukanalu masih ada di zona awas, belum sampai di zona aman. Jadi sekarang kami berada di Desa Sukanalutaran, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Di Desa Sukanalutaran ini sudah mengalami pencemaran, yaitu proses masuknya suatu zat. Sebelum masuk ke dalam pencemaran, saya akan menerangkan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga merubah tatanan lingkungan, baik itu oleh kegiatan manusia maupun faktor alam. Jadi, di Desa Sukanalutaran ini sudah mengalami proses masuknya suatu partikel yang berbentuk fisik, yaitu seperti abu vulkanik, batu, dan juga kerikil. Sehingga pada tahun 2010 sampai sekarang, di kawasan Sukanalutaran ini masih dinyatakan dengan zona awas. Desa Sukanalutaran ini mengalami 3 pencemaran, yaitu pencemaran tanah, air, dan juga udara. Untuk lebih lanjut tentang pencemaran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, saya Dewi Francisca akan melanjutkan tentang pembahasan pencemaran yang terjadi di Desa Sukanalutaran, Kecamatan Namanteran. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Kiki Aprina, bahwasannya di Desa Sukanalu ini sudah terjadi beberapa pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, di sini saya akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah tercemarinya permukaan atau bawah tanah oleh polutan dan kontaminan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya di Desa Sukanalutaran ini sudah terjadi pencemaran seperti jatuhnya batu-batu dari letusan Gunung Sinabung ke lahan yang sebenarnya dapat digunakan sebagai lahan pertanian sebagai sumber penghasilan orang di Desa Sukanalu ini.
Namun karena adanya letusan Gunung Sinabung dan juga erupsinya, lahan yang harusnya bisa menjadi penghasilan sudah tidak bisa lagi digunakan. Batu-batu besar maupun batu-batu kecil sudah menjadi penghuni lahan di tempat ini. Kemudian juga dapat kita lihat di sana bahwasanya lahan yang harusnya bisa digunakan sudah tidak bisa digunakan lagi oleh karena adanya aliran lahar dingin dari Gunung Sinabung. Nah, dari penjelasan saya tadi terbuktilah bahwasanya Desa Sukanalutaran ini sudah terjadi pencemaran, yaitu adanya perubahan tatanan lingkungan di mana bahwasanya daerah yang bisa digunakan atau lahan yang bisa digunakan tidak dapat digunakan lagi. Nah, itu hanya di satu daerah yang kita lihat ini, belum lagi di daerah selanjutnya di Desa Sukanalu ini. Nanti kami akan tunjukkan lagi pencemaran-pencemaran, baik itu pencemaran tanah, air, dan udara di bagian-bagian desa lainnya. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pencemaran tanah di Desa Sukanalu ini sudah banyak terjadi di beberapa tempat. Kala seperti ini, yang dulunya bisa menjadi lahan pertanian, sekarang sudah memang masih bisa digunakan, cuman tidak seaktif yang dulunya. Hanya beberapa orang yang berani untuk menggunakan lahan ini. Dan kalau kita lihat ke sebelah sana, lahan-lahan yang sangat luas, sekarang sudah banyak ditumbuhi oleh ilalang-ilalang, tidak terpakai lagi oleh masyarakatnya karena rasa trauma mereka membuat mereka tidak berani lagi menggunakan lahan yang ada di sekitar Desa Sukanalu ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa warga yang berani untuk menggunakan lahan yang ada di sekitar sini walaupun sudah tidak mungkin lagi digunakan karena kawasan ini masih kawasan awas. Nah, warga yang mau menggunakan lahan ini, mereka melakukan pembakaran lahan seperti yang dapat kita lihat di sini, di mana tentu saja ini juga memberikan efek pencemaran lingkungan baik itu ke tanah dan ke udara. Nah, jadi sebenarnya pencemaran yang ada di Desa Sukanalu ini sudah bertambah dari yang awalnya masuk dari alam juga dimasukkan oleh warganya, sehingga pencemaran yang terjadi di Desa Sukanalu Namanteran ini menjadi semakin banyak. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Dewi, di mana saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Akibat dari meletusnya Gunung Sinabung pada tahun 2010 mengakibatkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara, di mana keluarnya abu vulkanik dari Gunung Sinabung menyebar luas ke beberapa daerah di sekitar Gunung Sinabung. Salah satunya adalah Desa Sukanalutaran. Gas-gas vulkanik yang dikeluarkan akibat letusan Gunung Sinabung bersifat toksik, CO2, CO, dan partikel-partikel debu lainnya. Akibat dari abu vulkanik Gunung Sinabung tersebut mengakibatkan warga sekitar mengalami gangguan pernapasan sehingga mereka harus menggunakan masker. Namun, pada tahun 2020, pencemaran udara tersebut tidak menjadi masalah yang terlalu serius karena belum adanya erupsi yang terlihat seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga membuktikan bahwasannya sesuatu yang keluar dari alam juga dapat mencemari lingkungan dan merubah tatanan lingkungan, di mana masyarakat yang awalnya dapat menghirup udara segar sekarang sudah tidak dapat dirasakan lagi oleh masyarakat sekitar dengan baik. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan bahasan teman kami yang sudah lewat tentang pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Akibat dari pencemaran lingkungan, adanya perubahan tatanan lingkungan dari yang awalnya dapat digunakan menjadi tidak bisa digunakan lagi. Contohnya seperti yang sudah rekan saya paparkan tadi, lahan-lahan yang awalnya bisa digunakan sebagai lahan pertanian, sebagai sumber penghasilan masyarakat Desa Sukanalutaran tidak dapat digunakan lagi, sehingga banyak rumput liar dan merusak tatanan lingkungan pertanian. Kemudian juga akibat
dari letusan Gunung Sinabung ini, rumah-rumah yang ada di Desa Sukanalutaran ini seluruhnya tidak dihuni lagi. Banyak rumah-rumah yang sengnya sudah bocor, rumah-rumah yang bangunannya sudah runtuh dan tidak layak digunakan lagi. Sehingga dari akibat pencemaran ini semakin bertambah lagi dengan bertambahnya bahan-bahan buangan seperti yang dapat kita lihat di sebelah sini. Ada buangan seng yang dibuang begitu saja, yang sebenarnya buangan seng ini tidak dapat terurai begitu saja. Selain itu, sampah-sampah di sekitaran jalan Desa Sukanali ini juga banyak. Ini bisa dikatakan berasal dari warga di sini yang dulunya tinggal di sini ataupun dibawa oleh angin, bahkan juga orang yang masih datang bercocok tanam ke tempat ini membawa sampah dan membuangnya dengan sengaja. Sebenarnya seperti itu. Baiklah, selain yang dipaparkan oleh teman saya tadi, ada juga bahan buangan yang ditinggalkan oleh warga-warga yang dulunya tinggal di sini, seperti yang bisa kita lihat di dalam. Ada alat-alat rumah tangga dan juga seng-seng yang ditinggalkan, dan juga kondisi dari rumahnya sudah hancur akibat dari dampak gunung tersebut. Dan itulah yang menyebabkan lingkungan di sekitaran desa ini tercemar. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya Reza. Di sini dapat kita lihat ada sebuah gedung gereja yang dilakukan oleh rakyat desa ini untuk memuji atau lakukan untuk beribadah. Akibat letusan Gunung Sinabung tersebut, gereja yang ada di sini tidak dapat digunakan lagi karena sudah ada atap yang rusak ataupun sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat ini. Begitu juga seng ataupun bumbunya sudah ditutupi dengan daun, jadi tidak dapat dimasuki oleh warga. Sekian dari kami, terima kasih.